Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Terdengar, Ibu. Oke, baik. Apa kabar semuanya, mahasiswa? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu senang sekali kita bisa bertemu kembali gitu ya di pagi yang cerah ini gitu ya di kelas virtual untuk mata kuliah sel dan genetika. Gitu ya. Sebelum kita memulai ya kelas virtual untuk perkuliahan pertemuan kelima hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan doa ya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ya pada materi hari ini, seperti biasa, Ibu akan memeriksa terlebih dahulu kehadiran mahasiswa di kelas virtual pertemuan kelima untuk mata kuliah sel dan genetika. Mohon yang Ibu panggil namanya untuk menyalakan video, mikrofon, untuk mengkonfirmasi kehadirannya. Ya, Ibu mulai dari Febia Wulandari. Hadir, Ibu. Oke, sehat ya Febia? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, baik. Berikutnya Dede Firmansyah. Hadir Ibu. Apa kabar Dede? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, Alhamdulillah Ibu sudah memeriksa keseluruhan kehadiran mahasiswa ya di kelas virtual pertemuan kelima mata kuliah sel dan genetika ini. Alhamdulillah semuanya hadir. Ibu senang sekali walaupun kita hanya bisa bertemu secara tatap maya gitu ya. Antusias mahasiswa besar gitu ya untuk mengikuti pertemuan pada hari ini. Oke, seperti yang bisa terlihat ya di layar gitu ya bahwa hari ini setelah pekan lalu kita masuk pada pertemuan keempat yang membahas mengenai struktur dari suatu membran sel. Nah, maka hari ini kita akan melanjutkan ya materi mengenai komunikasi sel seperti itu atau nama lainnya adalah hubungan antar sel. Nah, karena pastinya mahasiswa sudah ya membaca ya sebelumnya materi ini, maka Ibu akan menanyakan ya kita mendiskusikan secara bersama-sama. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan deskripsi ya untuk mata kuliah sel dan genetika ini gitu ya. Jadi mata kuliah sel dan genetika ini meliputi kajian tentang struktur sel sesuai dengan namanya. Ya, jadi ada kajian tentang sel yang meliputi struktur sel, prokariotik, eukariotik, kemudian virus, ya, membran sel pekan lalu, kemudian hari ini kita membahas tentang komunikasi sel. Nah, materi untuk genetikanya itu meliputi mengenai konsep tentang alel, gen, kromosom, hukum Mendel, gitu ya, genetika pada bakteri dan virus serta mutasi ya pada gen dan kromosom. Nah, kemudian apa kemampuan ya yang diharapkan gitu ya kepada mahasiswa yaitu capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu terutama untuk pertemuan ini ya yaitu menganalisis ya mahasiswa mampu menganalisis hubungan antar sel atau komunikasi sel dan mampu mengaitkannya terhadap adanya gangguan yang terjadi dalam tubuh seperti itu. Nah, seperti yang tadi Bu sampaikan, hari ini ya kita akan membahas ya materinya adalah komunikasi sel atau hubungan antar sel. Nah, sistem pembelajaran ataupun mode perkuliahan ya karena masih dalam suasana pandemi gitu ya, maka mode perkuliahannya adalah daring gitu ya atau online. Oke. Nah, nanti ya tidak hanya sifatnya satu arah seperti itu dari Ibu selaku dosen gitu ya, tapi kita akan banyak berdiskusi, artinya sifatnya dua arah gitu ya. Maka nanti metode pembelajarannya adalah problem based learning gitu ya atau PBL yang nanti setelah Ibu sampaikan setengah dari perjalanan materi, nanti mahasiswa akan Ibu bagi menjadi dua kelompok mengerjakan lembar kerja mahasiswa yang berkaitan dengan materi hari ini, yaitu tentang komunikasi sel seperti itu. Apakah mahasiswa sudah siap untuk mengikuti mata kuliah hari ini?
Siap, Ibu. Siap, Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, alhamdulillah ya. Kalau sudah siap, apakah layar Ibu sudah terlihat oleh mahasiswa? Sudah, Bu. Terlihat, Ibu. Bu. Oke, baik ya. Ibu lanjutkan ya. Nah, ini ya, bahasan ya. Kita sampai pada materi yang akan dibahas hari ini, yaitu mengenai definisi dari komunikasi sel, ya, kemudian jalur pensinyalan intraseluler. Yang ketiga adalah pengikatan molekul sinyal adalah bentuk pensinyalan interseluler. Nah, yang seperti yang tadi Bu sampaikan terkait dengan bahasan ya, maka capaian pembelajaran pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami definisi dari komunikasi sel, mengidentifikasi jalur pensinyalan intraseluler, yang ketiga, menganalisis mekanisme pengikatan molekul sinyal ekstraseluler, dan yang terakhir adalah mengkarakterisasi ya bentuk-bentuk pensinyalan interseluler. Nah, sebelumnya ya pastinya Ibu menanyakan ya kepada mahasiswa gitu ya terkait dengan apa yang sudah dibaca, apa yang sudah dipahami sebelumnya gitu ya. Nah, silahkan ya bagi yang ingin menjawab ya, yang ingin Ibu tanyakan adalah gitu ya, karena terkait dengan komunikasi sel atau hubungan antar sel. Apakah terdapat persamaan gitu ya antara komunikasi sel dengan komunikasi pada manusia? Izin menjawab, Ibu. Oke, Ibu lihat. Oh ya, ada Firly. Silakan, Firly. Ada, Bu, persamaannya yaitu sama-sama menyampaikan pesan dan juga menyampaikan respon, Ibu. Oke, baik. Berarti ada kesamaan ya, Firly ya. Oke, baik. Terima kasih, Firly. Yang lainnya ya, jika ingin menjawab, nanti bisa digunakan untuk sesi selanjutnya, gitu ya. Oke, baik. Nah, di sini juga sistem ya, Ibu sampaikan nanti setelah mahasiswa menyelesaikan LKM-nya, maka sistem penilaian ya untuk pertemuan ini ya, tekniknya adalah dengan sistem tes ya, uraian dari LKM yang sudah dibuat gitu ya. Kemudian indikatornya adalah mahasiswa nantinya mampu menganalisis hubungan antar sel dan mampu mengaitkannya terhadap gangguan yang terjadi. Firly ya sudah menjawab mengenai ternyata ada kesamaan gitu ya Firly dari materi yang sudah dibaca sebelumnya gitu ya antara komunikasi di level sel, artinya sel dengan sel gitu ya, dengan komunikasi pada manusia. Nah, seperti yang terlihat di layar ya, bahwa kita akan melihat bahwa makhluk hidup ya multiseluler seperti itu, artinya kan terdiri dari banyak sel ya. Jadi bagaimana mereka bisa saling berkomunikasi gitu ya, satu dengan lainnya gitu ya, antara sel dengan sel sehingga mampu melaksanakan fungsi dan sinergi antar sistem organnya satu dengan lainnya. Nah, sehingga ya baik itu makhluk hidup multiseluler maupun unisel yang hanya terdiri dari satu sel harus berkomunikasi gitu ya. Nah, fungsinya untuk apa sih gitu ya? Yang pertama gitu ya, menyadari kondisi lingkungan gitu ya. Yang kedua adalah memberikan respon terhadap lingkungan. Nah, di sini Ibu ambil contoh ya. Nah, misalnya pada sel bakteri ya yang uniseluler artinya hanya terdiri dari satu sel. Nah, bagaimana mereka mampu merespon terhadap adanya cahaya ya, kemudian senyawa-senyawa racun yang mungkin ada di lingkungan sekitarnya, kemudian mampu merespon adanya nutrisi ya ataupun dengan sel-sel bakteri lainnya. Nah, jauh ya sebelum bumi ya berkembang sampai sejauh ini, ternyata hubungan antar sel atau komunikasi sel dengan sel itu sudah jauh ya terjadi. Nah, di sini Ibu ambil contoh nih ya. Nah, ini ada gambar dari yang sudah dibaca mungkin ini kan gambar dari sel Saccharomyces ya, Cerevisiae gitu ya. Nah, silahkan selain Firly mungkin ya yang bisa menceritakan kepada Ibu secara singkat saja mungkin Saccharomyces cerevisiae itu apa ya? Silahkan, ada yang ingin menjawab? Izin menjawab, Ibu. Ya, oke ada Nia. Silahkan Nia. Izin menjawab, Ibu. Kalau yang pernah saya dengar tuh,
Kalau Saccharomyces itu Saccharomyces cerevisiae itu salah satu organisme eukariotik yang uniseluler, Bu. Oke, baik. Seperti Wah, itu, Bu. bagus sekali. Ya, terima kasih Nia. Ya, benar sekali ya. Jadi ini Bu ambil contoh ya. Kita ingin mencontohkan bahwa antara sel ya dari Saccharomyces cerevisiae seperti yang tadi disampaikan oleh Nia, dia kan uniseluler ya, walaupun sudah eukariotik. Nah, jadi gambar yang ini adalah visualisasi di bawah mikroskop ya, seperti terlihat di layar. Nah, kemudian jika Ibu visualisasikan gitu ya, jadilah gambar yang di sebelah, yang di tengah gitu ya. Nah, komunikasi pada Saccharomyces cerevisiae seperti apa sih? Kita ambil contoh satu. Ya, ketika akan terjadinya proses mating atau perkawinan. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa di sebelah kanan ada sel yeast ya dengan mating factor tipe alpha. Di sebelahnya ada sel yeast dengan mating factor tipe A. Nah, ketika mereka akan melakukan proses kawin, maka akan terjadi exchange ya, artinya pertukaran mating factor. Jadi sel yeast alpha akan memberikan atau mengirimkan sinyal berupa mating factor tersebut ke sel yeast dengan tipe mating A, begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian yang terjadi adalah apa sih? Gitu ya. Nah, molekul sinyal tersebut ya yaitu berupa mating factor di sini yaitu alfa diterima oleh A diterima oleh alfa, maka akan terjadilah proses binding. Kita bisa lihat di sini ya, jadi mulai terbentuk gitu ya, menginduksi perubahan ya, induce change di sini menginduksi perubahan dari suatu dinding selnya sehingga memicu untuk terjadinya proses fusion gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi berikutnya? Tahap berikutnya adalah maka akan terbentuklah gitu ya individu sel yeast baru yang merupakan kombinasi dari kedua induknya yaitu A dan alfa ya. Nah, kemudian ini kalau misalnya di bagian sebelah kanan ya merupakan penjelasan tambahan gitu ya. Di sini makanya akan dihasilkan organisme-organisme baru seperti itu. Oke, baik Ibu lanjutkan gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai organisme multiseluler ya. Kalau tadi kan satu contoh ya pada organisme uniseluler yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, sekarang kalau di organisme multisel, organisme ya kan organisme dengan organisme berarti di sini saling berkomunikasi gitu ya. Kemudian misal komunikasinya terjadi pada sel dengan sel lainnya pada satu organisme seperti itu ya. Nah, kemudian komunikasi sel-sel itu ya menjadi suatu alat gitu ya buat organisme, buat makhluk hidup bagaimana suatu sel mampu mengartikan atau menginterpretasikan sinyal yang ada seperti itu. Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk pada sekarang bayangkan mahasiswa berada dalam suatu sel gitu ya. Nah, yang terjadi itu seperti apa sih gitu ya. Nah, di sini bisa terlihat ya pada gambar ini gambarnya cantik sekali ya, ilustrasi memudahkan mahasiswa untuk memahami begitu ya. Jadi di sini di gambar yang paling atas ya yang bulatan merah ini adalah molekul sinyal ekstraseluler. Berarti kalau di sel yeast tadi adalah mating factornya gitu ya yang diterima oleh sel yeast dengan mating factor berbeda. Nah, kemudian yang gambar hijau ini adalah protein reseptor, ya, artinya protein penerima, gitu kan, receive di sini, yang berada pada membran plasma dari suatu sel target, seperti itu. Nah, berikutnya adalah ketika terikatnya molekul sinyal ekstraseluler pada protein reseptor, ya, maka akan mengaktifkan protein pensinyalan intraseluler yang gambar ini, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya, maka ya layaknya suatu komunikasi sel gitu ya antara komunikasi di manusia yaitu pastinya terjadi respon gitu ya. Itu adalah tujuan dari komunikasi. Jadi adanya respon dari sel target seperti itu. Nah, yang terjadi di dalam sel adalah protein efektor gitu ya. Jadi protein yang memberikan efek, yang memberikan respon terhadap molekul sinyal ekstraseluler tersebut. Nah, di sini ditunjukkan ada beberapa ya protein efektor yang terdapat di dalam sel gitu ya, misalnya protein efektor untuk metabolic enzyme gitu ya, kemudian protein regulatory gen,
kemudian protein sitoskeletal, misalnya untuk bagaimana mengubah bentuk sel, gitu ya, bagaimana suatu otot, misalnya untuk kontraksi ataupun relaksasi, seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita mulai mengenal ya, tadi ada protein reseptor yang ada di membran ya. Nah, yang berikutnya adalah ternyata ada juga protein reseptor yang tidak berada di permukaan sel ya. Nah, ini yang gambar A, yang di slide sebelumnya tadi ya. Jadi dia ada pada permukaan dari reseptor protein reseptor yang ada di permukaan sel ya, membran sel. Seperti ini ya. Nah, ini hanya ilustrasi, artinya bisa saja molekul sinyal itu digambarkan bulat. Nah, kalau ini kan agak sedikit panjang, lonjong seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian ini adanya di permukaan. Berikutnya adalah protein reseptor yang tidak ada di permukaan membran. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Jadi dia ada di dalam nukleus atau di dalam inti sel. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana si molekul sinyal itu dibawa, gitu kan? Yaitu dibutuhkanlah yang namanya protein karir, gitu ya, atau protein pembawa, seperti itu. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, di sini ya kita akan membahas mengenai 4 bentuk pensinyalan interseluler, gitu ya, seperti yang terlihat pada layar, gitu ya. Yang A, gitu ya. Jadi sesuai dengan namanya ya. Nah, mungkin silahkan jika ada yang ingin menjawab, maksudnya pensinyalan interseluler itu apa ya? Silahkan, bisa dinyalakan mikrofonnya bagi yang ingin menjawab. Iya Bu, izin menjawab Bu. Ya, Kalau pensinyalan interseluler itu yang saya tahu pensinyalan molekul terhadap dirinya sendiri Bu. oke, baik. Terima kasih Ratu. Ada yang ingin menjawab lainnya? Izin menjawab Ibu, persinyalan interseluler itu adalah persinyalan antar selnya Ibu. Iya, betul ya, benar sekali ya. Jadi yang terjadi adalah bagaimana komunikasi antara sel satu dengan sel lainnya. Nah, di sini ada 4 bentuk ya. Yang pertama adalah kontak dependen. Nah, kalau kontak dependensi ini cirinya adalah antara sel pensinyal dengan sel target di sini harus dekat posisinya ya. Jadi melakukan kontak seperti itu. Nah, yang B berbeda ya. Jadi kalau yang paracrine signaling kita sebut adanya namanya lokal mediator atau mediator lokal yang membantu ya dalam mentransmisikan molekul sinyal tersebut ke sel-sel target. Yang ketiga adalah synaptic signaling. Nah, mungkin mahasiswa sudah tahu ya, ini pastinya terjadi pada neuron atau sel saraf seperti itu. Nah, kita ketahui bahwa ini adalah badan sel, ya. Ini penjuluran dari badan sel kita sebut sebagai akson, ya. Kemudian neurotransmitter itu ditransmisikan, dijalankan seperti itu. Kemudian terbentuklah namanya sinaps, ya. Jadi celah sempit seperti itu yang terbentuk antara ujung akson dari sel neuron yang satu dengan sel target. Nah, kemudian yang keempat, ciri khas berikutnya adalah endocrine signaling atau pensinyalan endokrin seperti itu. Nah, kalau pensinyalan endokrin berbeda dengan synaptic signaling ya, karena ini berarti dihasilkan oleh sel-sel endokrin gitu ya. Nah, sel-sel endokrin kemudian akan mengeluarkan kemudian hormon itu yang merah-merah ini diilustrasikan kemudian mengalir ke pembuluh darah menuju ke sel-sel targetnya. Seperti itu, ya. Nah, sedikit lagi penjelasan dari Ibu, gap junction ya. Nah, ini memudahkan sel-sel tetangga untuk membagi informasi pensinyalannya. Yang tadi ya. Jadi ini terjadi misalnya pada sel-sel tumbuhan ya, jadi plasmodesmata. Jadi terbentuklah celah sempit ya di antara sel dengan sel lainnya ya. Ini molekul sinyalnya, ini namanya gap junction gitu ya. Jadi ada penghubung gitu ya, celah penghubung. Nah, ini adalah materi terakhir gitu ya untuk perbedaan antara strategi endokrin dan strategi neuronal untuk pensinyalan jarak jauh. Tadi ya, misalnya seperti ini, Ibu jelaskan dulu yang gambar A, ini adalah pensinyalan endokrin. Nah, pensinyalan endokrin di sini digambarkan ada 3 sel endokrin ya dengan bentuk yang berbeda-beda. Jadi sel endokrin A bentuknya bulat, sel endokrin B bentuknya segi 6 gitu ya, kemudian segi 4 untuk C.
Di sini bisa kita lihat bahwa ternyata sel endokrin A, B, dan C ya akan menghasilkan hormon yang bentuknya berbeda-beda. Gitu ya, berarti hormonnya juga berbeda-beda. Nah, kemudian dia mengalir ke bloodstream atau pembuluh darah gitu ya. Nah, dia akan sampai ya pada sel target yang juga berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya sel endokrin pensinyalnya mengsekresikan hormon yang berbentuk bulat seperti ini, maka akan diterima oleh protein reseptor pada sel target yang cocok dengan yang molekul hormon yang bentuknya juga bulat. Nah, begitu pula untuk yang segi 6 seperti ini ya. Jadi bisa dilihat protein reseptornya bentuknya berbeda. Ini menunjukkan berarti sel targetnya antara A dan B serta C itu berbeda. Begitu pula untuk yang C. Ya. Kemudian kalau untuk synaptic signaling, nah di sini bisa dilihat ada sel saraf dengan bentuknya yang berbeda-beda ya, misalnya A, B, dan C. Nah, yang berbeda adalah apa di sini ya? Nanti jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Nah, di sini adalah bahwa antara sel neuron A, B, dan C ya menghasilkan ya atau mentransmisikan neurotransmitter yang sama. Taunya dari mana? Bisa dilihat di sini ini bentuk neurotransmitternya maksud Ibu bulat semua ya, merah. Nah, walaupun diterima oleh sel target yang bentuknya berbeda-beda ya, A, B, dan C ini, tapi ada neurotransmitternya bentuknya adalah sama seperti itu. Oke, mahasiswa, sebelum nanti sampai ke LKM ya yang sudah dibuat ya, silahkan jika ada pertanyaan terlebih dahulu, satu pertanyaan saja ya, silahkan. Iya Ibu, saya izin bertanya pada slide yang tentang 4 bentuk pensinyalan interseluler, Bu. Nah, di sini kan saya melihat di sinapsin ya. Nah, sinapsin di sini ternyata reseptornya itu ada 2 gitu, Bu. Tapi yang dari yang lainnya itu cuman kayak 1 gitu, Bu, 1 reseptor doang. Nah, itu bagaimana ya, Bu? Oke, baik, bagus pertanyaannya. Terima kasih, Bahren. Ya, jadi benar ya. Jadi untuk synaptic signaling gitu ya, jadi artinya kan untuk sel-sel saraf seperti ini gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat gitu ya bahwa perbedaannya ya antara strategi endokrin dan neuronal itu adalah kalau endokrin signaling ya sel molekul hormon ya sebagai molekul sinyalnya itu yang berbeda, maka dia harus bertemu dengan sel target yang cocok ya dengan protein reseptornya. Nah, sedangkan pada synaptic signaling gitu ya, kita lihat di sini protein reseptornya pada sel target yang berbeda-beda itu sama seperti itu, sehingga walaupun dikeluarkan oleh neuron yang berbeda-beda di sini A, B, dan C, tapi neurotransmitternya itu adalah sama gitu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa jelas terlihat perbedaannya ya. Jadi antara sel target A, B, dan C tapi memiliki protein reseptor dengan bentuk yang sama. Membedakan dengan yang strategi di endokrin. Apakah sudah cukup penjelasannya, Bahren? Cukup, Ibu. Terima kasih. Baik, bagus. Terima kasih. Nah, sekarang kita sampai pada pembagian kelompok ya untuk mengerjakan LKM. LKM-nya sudah Ibu kirimkan ya kepada mahasiswa dan di chat juga sudah Ibu attach. Nah, Ibu bagi kelompok 1 itu ada Ratu, Dede, Titi, Febia, dan Firly. Kelompok 2 ada Brenda, Bahren, Tegar, Nia, dan Singgi. Ibu beri waktu sekitar 60 menit untuk mengerjakan LKM-nya. Ya, silahkan bekerja dalam kelompok, juga ada penilaian aktivitas kerjasama di dalam kelompok. Oke, baik. Ya, alhamdulillah ya, mahasiswa sudah menyelesaikan LKM yang sudah dikerjakan. Ibu akan meminta perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menjawab. Silakan Ibu beri kesempatan kepada kelompok 1. Ada Ratu Humairo. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ratu Humairo, perwakilan dari kelompok 1. Izin menjawab Bu, menurut kelompok 1 tuh permasalahan yang dibahas oleh artikel tersebut adalah kesalahan atau kegagalan komunikasi sel, Bu. Baik, terima kasih Ratu ya. Jadi LKM yang sudah dibuat itu ya, itu merupakan materi pengayaan dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi gitu ya. Nah, kita bisa ketahui bahwa permasalahan yang terdapat ya di dalam kasus ya yang ada di PBL ini adalah bahwa terjadi gangguan-gangguan gitu ya
jika komunikasi sel itu berlangsung terganggu seperti itu. Nah, kemudian terima kasih Ratu. Selanjutnya ke kelompok 2 ada Brenda, silakan menjawab. Brenda, hasil kerja kelompok 2. Jawab nomor 2. Iya, saya Brenda Ya. Kasmigran mewakili kelompok 2 izin menjawab. Yang dampak yang disebabkan dari masalah kesehatan tubuh Anda adalah dapat mengakibatkan penyakit. Yang kedua, dapat mengganggu komunikasi sel, yakni menyebabkan kehilangan sinyal tidak dapat mencapai target, dan target mengabaikan sinyal, Ibu. Cukup. Oke, bagus. Terima kasih. Ya, benar sekali ya. Jadi, tadi disampaikan oleh kelompok 2, perwakilannya disampaikan oleh Brenda, yang terjadi adalah timbulnya penyakit-penyakit, gitu ya. Di antaranya ada diabetes, gitu ya, ada stroke, gitu ya, dan banyak lagi gangguan-gangguan yang ternyata itu disebabkan oleh terganggunya peristiwa komunikasi di level selnya, seperti itu. Oke, baik, bagus kalau begitu. Nah, sekarang kita bisa lihat kembali ya di slide ya bahwa hari ini ya kita sudah membahas mengenai hubungan antar sel atau komunikasi sel. Nah, Ibu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyimpulkan ya, nanti akan Ibu review juga. Silakan yang pertama. Kesimpulan yang pertama yaitu dari saya, komunikasi sel adalah proses interaksi yang terjadi antara satu sel dengan sel lainnya dan memberikan respon terhadap lingkungannya. Oke ya, baik, benar sekali ya. Jadi komunikasi sel merupakan proses di mana sel mampu merespon adanya perubahan di lingkungannya dan menyadari kondisi lingkungannya. Oke, baik. Kesimpulan satu lagi mungkin yang berbeda dari Sinji. Silakan Sinji. Kesimpulan yang kedua itu jalur pensinyalan intraseluler dimulai dari diterimanya dan terikatnya molekul sinyal ekstraseluler pada protein reseptor di membran sel target mengaktifkan protein pensinyalan intraseluler dan selanjutnya mengaktifkan protein efektor untuk memberikan responnya, Ibu. Oke, ya benar sekali ya. Tadi kita belajar tentang jalur pensinyalan intraseluler, mulai dari molekul sinyalnya terikat pada protein reseptor, mengaktifkan protein pensinyalan intraseluler, kemudian terjadilah efek ya, kerja dari protein efektor. Yang ketiga, yang berbeda, silahkan Titi, jika ada yang ingin disimpulkan, yang mungkin belum disebutkan. Titi. Iya, Ibu. Jadi kesimpulan yang ketiga itu, pengikatan molekul sinyal ekstraseluler dapat dilakukan oleh dua jenis, protein reseptor permukaan sel dan protein reseptor intraseluler. Cukup, Ibu. Oke, baik, bagus sekali ya. Jadi ada dua jenis ya, protein reseptor, yaitu protein reseptor permukaan sel dan protein reseptor yang ada di dalam sel atau protein reseptor intraseluler. Bagus. Terakhir mungkin Dede ya yang sudah raise hand. Silakan Dede. Iya, baik Ibu. Kemudian ada bentuk pensinyalan interseluler, yaitu yang pertama ada kontak dependen, yang kedua ada parakrin, yang ketiga ada sinaptik, dan yang keempat ada endokrin, Bu. Oke ya, baik, bagus. Terima kasih Dede. Ya, benar ya. Jadi 4 bentuk pensinyalan interseluler itu adalah ya di sini mungkin Ibu simpulkan ya, ada kontak dependen, ada parakrin signaling, ada synaptic signaling dan endokrin signaling gitu ya. Nah, di sini kita belajar bahwa suatu organisme multiseluler maupun organisme uniseluler wajib ya melakukan hubungan antar sel atau komunikasi sel agar bisa melangsungkan fungsi kehidupannya. Ya, kemudian kesimpulan yang berikutnya tadi ya ada protein reseptor permukaan sel dan protein reseptor intraseluler. Nah, Ibu akan menyampaikan ya tugas pertemuan berikutnya ya. Bisa terlihat di layar ya. Bahwa tugas pertemuan berikutnya itu adalah menuliskan penjelasan dan gambar bagaimana mekanisme sinyal ekstraseluler mampu bekerja lambat atau cepat untuk mengubah perilaku sel target. Kemudian tugas yang nomor 2 ya, yang mahasiswa harus kerjakan untuk persiapan pertemuan pekan depan adalah mengkarakterisasi ketergantungan sel hewan terhadap molekul sinyal ekstraseluler yang berbeda-beda. Seperti itu. Oke, baik semuanya mahasiswa. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pertemuan kelima untuk mata kuliah sel dan genetika hari ini yang membahas tentang hubungan antar sel atau komunikasi sel. Ibu ingatkan untuk tugasnya ya silahkan dikerjakan secara individu sebagai bekal untuk pertemuan berikutnya.
Oke, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada semua mahasiswa. Insya Allah kita bertemu kembali di pekan berikutnya. Mohon maaf untuk semua kekurangan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.